Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hari ini kita ngaji Hikam Melayu Kitab Futuhul Arifin fi Bayani A'malis Salikin wal Wasilina ilallahi ta'ala, yang merupakan tarjamah dan syarah dari matan Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari yang ditulis oleh Muallim Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Kemarin kita sudah membahas soal yang berkaitan dengan amal dan rizki. Hari ini kita masuk ke hikmah yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid dharaini amin. La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'a mujiban liya'sika fahuwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turid. Janganlah atau jangan adalah hendaknya terlambat masa pemberian, serta bersungguh-sungguh dalam berdoa mewajibkan putus asanya engkau. Maksudnya jangan karena terlambatnya doa diijabah padahal engkau sudah bersungguh-sungguh, lalu kemudian engkau merasa putus asa dengan jawaban Allah. Dia menjamin perkenankannya, dia Allah menjamin diperkenankannya pada barang yang dipilihkannya untukmu. Jadi Allah menjamin untuk jawaban atau kabul hajat itu sesuai yang terbaik menurut Allah. Bukan pada barang yang engkau pilih untuk dirimu, bukan yang terbaik menurutmu. Pada waktu yang dikehendakinya, tidak pada waktu yang engkau kehendaki. Tiap-tiap doa yang cukup syarat-syaratnya itu adalah makbul. Jadi setiap doa yang syarat-syaratnya sudah dipenuhi pasti makbul, pasti diijabah oleh Allah. Itu jaminan Allah. Seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu akan diaku, niscaya aku perkenankan untukmu. Jadi Allah menjamin bahwa jika kita berdoa kepadanya, ia pasti mengabulkannya. Dan jika terlambat masa pemberian, janganlah hendaknya ia berputus asa atau menegasi bahwa doanya tidak makbul. Jadi maksudnya jangan karena doa itu lambat, merasa lambat nih dijawab, lalu merasa kita lawan diri kita, wah Allah kadang menjawab doa kita. Karena pemberian Tuhan itu menurut pilihannya, dan tidak pula mesti pemberiannya itu ain yang dipinta. Jadi maksudnya tidak mesti sesuai dengan barang yang kita minta. Dia Allah lebih mengetahui keperluan hambanya. Apa yang lebih utama ia diberi dan yang lebih tepat baginya, dan juga tentang waktunya, terkadang dilambatkannya daripada masa yang kita kehendaki. Janganlah hendaknya kita mendesak waktu pemberian itu. Serahkanlah kepadanya ketentuannya, karena dia Allah lebih mengetahui hajat dan keperluan kita, dan dia lebih bijaksana mengatur dan menempatkannya. Jadi waktunya kesegeraannya itu biar Allah yang memilihkannya untuk kita, mana yang lebih tepat. Jadi tidak harus sesuai kehendak kita. Ingatlah akan doa Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam yang dihikayatkan Tuhan di dalam Al-Quran. Rabbana tamis ala amwalihim washdud ala qulubihim
fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ini doa Nabi Musa dan Harun lah. Hai Tuhan kami, hapuskanlah harta benda mereka, maksudnya Fir'aun dan pengikutnya, ikatlah hati mereka, jangan ada lagi yang berimannya hingga mereka melihat atau merasai azab yang pedih. Lalu Allah menjawab, qad ujibat da'watukuma fastaqima. Sesungguhnya telah diperkenankan doa kamu, maka bertetaplah kamu. Allah telah menjawab doamu. Allah telah mendengar dan menjawab doamu. Istiqamahlah, tunggulah waktunya. Setelah itu 40 tahun lamanya baru lamas Fir'aun beserta tentaranya di Laut Merah. Maksudnya baru ditenggelamkan di Laut Merah setelah 40 tahun Nabi Musa meminta mereka mendapatkan Fir'aun dan pengikutnya itu mendapatkan azab yang pedih. Allah baru ijabah setelah 40 tahun lamanya. Dengan apa? Dengan menenggelamkan mereka di Laut Merah. Ketika mereka mengepung Nabi Musa dan Bani Israel. Itu adalah masa yang sangat tepat. Karena pada masa itulah keadaan Nabi Musa dan pengikutnya benar-benar mendesak. Dan saat itulah bagi Allah waktu yang tepat mengabulkan hajat Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan terkadangnya terlambatnya pemberian itu kebaikan bagi yang berdoa, yaitu supaya dia bersungguh-sungguh dan berulang-ulang dalam meminta. Karena doa itu adalah ibadah dan bertakarrub kepada Tuhan. Seperti sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbul mulihina fid du'a. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dan sabdanya pula, qala Jibril alaihissalam, ya Rab, abduka fulanun iqdi hajatahu fayaqulu da'u abdi fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Jibril berkata, kata Nabi SAW, hai Tuhanku. Jadi Jibril pernah memohon kepada Allah, wahai Allah, hambamu si Anu itu, si Fulan itu, tunaikanlah hajatnya. Jawab Tuhan, biarlah. Da'u, hambaku itu demikian, biarkan dia demikian. Sesungguhnya aku cinta benar mendengar suaranya. Jadi ada kalanya, kata mu'allif, bahwa terlambatnya pemberian itu adalah sesuatu yang memang terbaik baginya. Karena dengan begitu ada kesempatan untuk hamba itu mendekat kepada Allah. Karena doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah wasilah untuk mendekat kepada Allah. Ketika seorang hamba berdoa, hijab terbuka, ini adalah waktu berdua-duaan dengan Allah. Merengek, mengeluh, memohon, berkeluh kesah segala kegelisahan, segala masalah. Ini adalah hubungan yang sangat dekat. Bayangkan ketika Allah seperti orang tua kita meminta dengan seperti anak-anak itu meminta kepada orang tuanya lah, dan orang tua itu sambil memandang anaknya sambil tersenyum. Ini adalah hubungan yang sangat dekat. Jadi ada kalanya hal yang demikian justru lebih baik bagi seorang hamba, karena dengan demikian ia dekat dengan Allah. Dan kedekatan dengan Allah itu adalah makam yang tertinggi lah, yang diharapkan setiap salik. Sesungguhnya aku cinta benar mendengar suaranya. Aku, kata Allah, rindu, senang mendengar rintihan hambaku ketika mereka berdoa. Itu bukan artinya Allah kemudian melalaikan janjinya. Bukan Allah kemudian senang melihat kita susah. Tapi itu bentuk kasih sayang. Karena dalam keadaan yang semacam seperti itulah Allah merasa dekat dengan hambanya, dan hambanya dekat dengan Allah. Dan juga terlambatnya pemberian itu karena kekurangan syarat dalam berdoa. Maka setengah daripada syarat-syarat
meniscayakan daripada syarat-syarat berdoa itu adalah meniscayakan diri zahir dan batin dari segala maksiat dan kejahatan. Jadi daripada syarat-syarat berdoa itu diantaranya adalah menjauhkan diri, menghindarkan diri secara zahir dan batin daripada maksiat dan durhaka kepada Allah, daripada dosa. Dan juga tiap-tiap orang yang berdoa itu hendaklah ia meyakinkan dirinya bahwa doanya itu sudah diterima oleh Tuhan dan janganlah mendesak kepadanya. Nah, jadi ini pentinglah untuk kita pahami dalam kaitannya hubungan antara Allah salik dengan Rabbul Izzah, zat yang paling dirindukan dekat kepada dirinya. Bukankah setiap salik selalu di dalam doanya itu kan, kayak di dalam doa-doa dalam tarekat itu, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, ya Allah engkaulah maksud tujuanku, keridaanmu itu yang kupinta. A'tini mahabbataka, beri aku kecintaanmu. Bukankah kita memohon kecintaan Allah? Wa ma'rifataka, dan pengetahuanmu. Bukankah cinta Allah itulah yang lebih utama bagi seorang yang benar-benar merindukan kedekatan dengan Tuhannya. Dan doa bisa menjadi semacam wasilah bagi kita untuk berada dalam jarak yang sangat dekat dengan Allah. Doa itu juga adalah silahul mu'minin. Doa juga bisa menjadi senjata bagi orang-orang yang beriman ketika ia tidak lagi memiliki apa-apa untuk diandalkannya ketika berhadapan dengan musuh-musuhnya atau dengan orang-orang yang ingin mencelakakannya. Kecuali dengan doa itulah kemudian Allah menjamin ia selamat daripada orang-orang yang ingin mencelakakannya. Jadi setelah kita berusaha, biasanya kita berharap. Di dalam berharap itu kita berdoa, kita mengadakan hubungan yang intens dalam ibadah. Bahkan doa itu sendiri pun adalah ibadah. Bahkan sholat itu pun sendiri arti harfiahnya kan sebenarnya adalah doa. Sholat itu artinya doa. Jadi dalam doa itulah seorang hamba membangun hubungan yang demikian akrab dengan Allah. Jadi jangan pernah buruk sangka kepada Allah ketika Allah lambat menjawab doa kita. Allah kemudian mengabulkan hajat kita tidak dalam bentuk yang kita pinta, atau Allah mengabulkannya dalam waktu yang bukan kita kehendaki. Itu semua adalah cara Allah agar cara Allah mencintai kita, cara Allah menyayangi kita, mengasihi kita. Allah sudah menjamin di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'an, bahwa siapa yang berdoa kepadanya, tidak hanya semua hambanya, jika berdoa kepada Allah pasti jamin akan mengabulkan doanya. Jadi kita tidak perlu pusing atau tidak perlu bersusah hati jika Allah tidak menyegerakan apa yang kita pinta. Mungkin itulah satu cara, satu wasilah, satu bentuk Allah ingin hambanya dekat kepadanya. Dan bukankah itulah yang selalu diidam-idamkan setiap orang yang berhajat kepada ma'rifatullah. Demikian, mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi yang besar dalam diri kita bahwa penting untuk berdoa setelah kita berusaha, dan penting meyakinkan diri kita bahwa Allah tidak pernah lalai daripada menjawab doa hambanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Demikian, semoga berfaedah. Kita bertemu besok kembali. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.